Nabi sampai katakan kepada kita, laqad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian itu bulan penuh barokah. Ya, itu telah datang kepada kalian itu bulan penuh barokah. Jadi Ramadan itu namanya bulan barokah, bukan bulan suci. Ya. Nah, ini poin penting yang perlu jamaah ingat dengan perkara ini. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam waktu sahur. Ya. Kalau kita bicara sahur, sahur ini ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah. Jangan pernah diremehkan. Sampai Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik, hadis ini muttafaqun alaihi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Jadi kita diperintahkan untuk makan sahur. Ya, untuk kebarokahan sahur ini sampai Nabi tegaskan lebih lanjut, as-sahuru aklatun barokah. Sahur itu adalah makanan barokah, fala tad'uhu. Jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'. Walaupun salah seorang di antara kalian itu minum seteguk air. Fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat untuk orang yang makan sahur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Perbedaan puasa kami dengan puasa ahli kitab itu adalah makan sahur. Nah, jadi ini keutamaan itu banyak penjelasan terkait ini. Makanya Allah tegaskan kepada kita, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih dan benang merah, yaitu waktu fajar. Nah, di sini akhwat rahimakumullah, ketika kita sahur, apa yang harus kita perhatikan? Pertama, akhirkan makan sahur. Ya, sunnah makan sahur itu adalah diakhirkan, berbeda kalau berbuka. Ya. Lalu berikutnya apa? Itu. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin itu adalah kurma. Nabi katakan, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin itu adalah kurma. Ya. Nah, ini harus kita manfaatkan ini. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang muslim juga menyediakan kurma. Ya. Itu. Dan jarak sahurnya Nabi dengan azan itu adalah kurang lebih 50 ayat. Nah, makanya penting untuk kita ketahui hal itu. Jangan suka sahur selalu cepat-cepat sahurnya. Akhirkan makan sahurnya. Inilah yang sunnah yang kita lakukan. Nah, makanya ketika kita udah akhirkan makan sahur, di waktu sahur juga kita bisa berdoa, karena sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina baqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian dia menyeru, may yad'uni fa astajib lah. Barang siapa yang berdoa kepada aku ijabah, wa may yas'aluni fa a'tiyah. Barang siapa meminta kepada aku beri, wa may yastaghfiruni fa aghfirlah. Dan barang siapa mohon ampun kepada aku ampun. Jadi kunci-kunci di makan sahur itu adalah perbanyak istighfar. Berdoa. Ya, karena waktu terbaik untuk berdoa itu adalah di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa bil ashari yastaghfirun. Mereka mohon ampun di waktu sahur. Jadi kita bisa manfaatkan untuk makan sahur, lalu kita berdoa sebelumnya, atau kita berbanyak beristighfar di waktu sahur, atau kita akhirkan makan sahur. Ini sunnah-sunnah, dan makan kurma, bersahur dengan kurma. Ini sunnah-sunnah yang perlu untuk kita hidupkan di waktu sahur ini. Ya, gitu. Makanya jangan sahurnya itu cepat-cepat. Nah, lalu kita masuk ke ujungnya itu, yaitu berbuka. Nah, sunnah-sunnah ketika kita berbuka juga perlu untuk kita perhatikannya. Jangan sampai kita juga jauh dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berbuka. Nah, ketika kita berbuka, ada beberapa sunnah-sunnah penting yang perlu untuk kita lakukan ya, agar kita lebih dekat kepada yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya apa, kalau berbuka itu kita disunnahkan untuk disegerakan. Ya, kalau berbuka sih rata-rata udah pada segerakan ya, tanpa disuruh untuk disegerakan. Mereka udah pada menyegerakan untuk berbuka puasa, gitu kan. Dan luar biasa keutamaan kita sedang berpuasa tadi ya. Nabi sampai bersumpah, walladzi nafsu biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la khulufa misa'im atyabu indallah min rihil mis. Bau mulutnya orang berbuka puasa itu lebih haram di sisi Allah dibanding bau kasturi. Subhanallah. Nabi katakan, lisa'im farhatan yafrahuma. Itu bagi orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengannya. Idza aftara fariha wa idza laqi rabbahu fariha bisawmi. Kalau dia berbuka puasa dia bahagia, kalau dia berbuka kebahagiaan berikutnya adalah ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Nah, sekali lagi kita disunnahkan menyegerakan berbuka puasa.
Sampai Nabi katakan ya zalun nas bi khairin ma ajalul fitra ajalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Ini sunnah ya. Ya, itu. Kalau udah berbuka kita lanjutkan. Nah, berikutnya apa? Ini sunnah yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahkan Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abu Dawud, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan beberapa kurma basah. Ini catat baik-baik. Beberapa kurma basah. Tidak ada riwayat berbuka itu harus pakai ganjil. Ya, perlu diingat. Tidak ada riwayat berbuka pakai kurma ganjil. Yang Nabi pertama berbuka itu adalah rutobat. Rutobat itu bentuknya jamak, artinya beberapa kurma. Berarti itu kalau dia jamak itu dalam bahasa Arab 3 ke atas. Ya, 3 ke atas itu namanya jamak. Ya, Nabi itu berbuka dengan beberapa kurma basah. Fa'inam takun ala rutobat pada tamaran. Kalau tidak beliau ketemu dengan kurma basah, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma kering. Fa'in lam takun hasawatin min ma'. Kalau beliau nggak dapetin, maka beliau minum dengan beberapa teguk air. Jadi di sini urutan kita berbuka apa? Itu. Maka kurang tepat sekali lagi mendahulukan makan atau minuman lainnya sebelum kurma dan air putih. Ya, bukan berarti di sini tidak boleh. Ya. Dan perlu diketahui juga tidak ada riwayat hadis itu berbuka dengan yang manis atau semakna dengan yang nggak ada. Jadi nyuruh itu pakai kurma. Baru kurma basah, baru kurma kering. Beberapa kurma basah, kurma kering kalau nggak ada air. Makanya tidak kita dapat riwayat tapi itu berbuka dengan lontong, lalu es buah, lalu kolak. Apalagi tuh ibu-ibu berbukanya. Ya, apalagi gorengan. Boleh nggak boleh berbuka dengan itu. Tapi coba contoh dulu Nabi ini. Ya kan? Itu. Contoh dulu Nabi ketika berbuka puasa. Gitu. Ya. Agar ini kita ngikutin sunnahnya. Coba ibu-ibu kalau diserahin. Depan itu lontong, es buah, gorengan. Gitu. Pilih mana? Rata-rata yang dipilih gorengan dulu, bukan kurma. Gitu. Wah Ustaz kan kita nggak punya kurma. Ya Allah pakai beli gorengan, ada beli kurma nggak ada. Gitu. Kenapa tidak beli kurma dulu? Ya kan? Nah berikutnya apa? Nabi itu tidak ada riwayat makan dulu, beliau cukup berbuka lalu sholat. Kita kalau nggak kenyang nggak pindah tempat. Ya. Nah ini yang perlu sunnah-sunnah ini kita lakukan. Maghrib itu bukan ajang balas dendam. Ini kan dulu makan semua disediain semua. Makanya kalau kita perhatiin ya mas sekalian, Nabi itu kalau di bulan Ramadan itu begitu pemurah, ya kan? Begitu pemurah, berbuka beliau sederhana, yang dibanyakin sedekahnya. Sementara kita yang dibanyakin adalah berbukanya yang dibanyakin. Ya kan? Daripada beliin tetangga gorengan, itu lebih baik kasih kurma. Gitu. Sedekahin kurma pakai berbuka. Gitu. Nah ini akhwatal iman, jadi perlu untuk kita dekatin. Lalu jangan lupa membaca doa. Ya. Itu kita berdoa dulu, baca bismillah dulu, baru terus kita membaca, meminum, ya selesai minum kita membaca zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Inilah yang kita dapatkan riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Ya, hadis ini pun derajatnya hanya sampai kepada derajat hasan, tidak sampai kepada sahih derajat doa berbuka puasa. Adapun doa berbuka puasa yang selama ini jamaah sering baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Perlu jamaah ketahui kalau kita berbicara dari sisi derajat hadisnya, ada 3 riwayat terkait dengan doa berbuka puasa. Riwayat pertama bunyinya adalah Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Riwayat ketiga Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Ya. Adapun riwayat yang selama ini alimul qari itu sampai berkata apa? Salah satu mensyarah Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Allah malaka sumtu, riwayatnya dhaif. Wa bika amantu, ini tidak ada sanadnya, alias bukan dari Nabi. Ya.
Auladika aftartu ini doa birahmatika arhamar ini riwayatnya palsu. Gitu. Yang doib ini paling tidak bisa kita pakai, tapi kalau kita mau pakai yang riwayatnya Hasan, maka kita dapat riwayatnya. Yang dari salah satu perawi adalah Abu Daud, bunyinya dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Maka pakailah doa ini. Ya, itu karena ini yang lebih kita dapatkan. Makanya lalu jeda antara azan dan iqamah dijelaskan, ijal baina adzani wa amatika nafsan. Jadikan antara azan dan iqamah jeda sejenak, sekedar waktu orang sedang ada kebutuhan menyelesaikan kebutuhan dengan tenang, dan sekedar orang yang sedang makan menyelesaikan makannya dengan tenang. Kita disunnahkan, ini sunnah-sunnah kita lakukan. Ya, juga boleh kita berdoa sebelum berbuka puasa. Karena kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Itu tadi 3 orang yang tidak ditolak doanya, salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, kapan kita berdoanya? Dijelaskan doa yakunu qabla al-iftar indal qur'an. Doa itu ketika berbuka puasa dilakukan ketika mau berbuka. Dan najma'u fi isarun nafsi badzulli wa ana sha'imun. Dan di waktu tersebut tergabung padanya perendahan jiwa, ketundukan, penuh ketundukan, dan dia sedang berpuasa. Wa kullu hadhihi asbabun lil ijabati wa ma ba'dal fitr fa inna nafsa qad istarahat farahat rabbu ma hasalat ghaflah. Adapun setelah berbuka puasa, maka manusia itu hatinya udah tenang, kan udah makan, mungkin dia terkadang lalai. Ya. Nah ini jadi anjurin kepada para jamaah, dekatin contoh kepada Nabi ketika berbuka puasa. Ya. Nah lalu kita masuk di siang Ramadan. Siang Ramadan, amalan apa yang harus berbanyak kita lakukan? Ya, itu. Nanti kita singgung malamnya itu sedikit. Nah, siang ikhwatal iman ini adalah waktu yang panjang. Dari selesai azan subuh sampai dengan matahari terbenam, ini adalah waktu kita yang panjang. Amalan apa yang perlu kita perbanyak lakukan siang ini di saat kita berpuasa? Jelas puasa udah jelas. Yang pertama itu adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sejak siang kita berpuasa, ini adalah waktu doa kita makbul. Makanya layaknya seorang muslim itu memilih doa apa yang akan Allah kabulkan untuknya. Selama 30 hari atau dikabulkan setelah Ramadan, silakan dia pilih. Mungkin di antara ibu ada yang sakit. Mungkin ada yang punya banyak hutang. Mungkin ada yang anaknya kepingin cepat dapat jodoh. Mungkin ada yang kepingin cepat punya cucu. Dan yang lainnya. Jadi ini fokus selama 30 hari. Minta sama Allah. Ya. Ini kesempatan yang kita tidak dapatin di luar bulan Ramadan. Belum tentu kita bisa berpuasa di luar bulan Ramadan. Entah itu puasa Kamis, Ayyamul Bid. Istimewa Ramadan adalah karena dia wajib. Dan amalan paling Allah cintai kita mendekatkan diri kepadanya adalah perkara yang wajib. Makanya Nabi SAW bersabda, "La yazalu 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan amal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ini adalah amal yang paling kita dicintai, mendekatkan diri itu adalah yang wajibnya. Itu. Makanya di sini ikhwatal iman rahimakumullah, silakan antum itu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib ini. Dan sepanjang siang sekarang apapun masalah antum buat daftar. Apa doa yang akan dikabulkan? Selain doa-doa yang kita diperintahkan untuk perbanyak belajar. Ya, yang baik dari Al-Quran maupun Sunnah, fokusin sekarang minta terus setiap hari minta sepanjang kita berpuasa. Apalagi kalau bertepatan dengan waktu itu nanti kita sedang berpuasa, lalu ditambah dengan hari Jumat sore setelah asar, apalagi ditambah dengan kondisi itu saat itu turun hujan. Subhanallah. Ini 3 momen dahsyat doa kita dikabulkan oleh Allah. Apapun masalah antum. Mulai dari sekarang didaftar. Jadi ini tuh selama 30 hari fokus minta doa itu. Dan di antara doa terpenting yang perlu kita minta adalah mintalah kepada Allah agar kita itu diberikan kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan. Diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk mengisi bulan Ramadan ini. Ya, kalau kita kebutuhan rezeki, minta terus sama Allah di 10 Ramadan ini.
agar dengan kita adanya rezeki kita jadi tenang beribadah di bulan Ramadan. Kalau jamaah yang kepingin punya untung lagi usaha, coba minta, ya Allah, aku pingin pokoknya di 10 terakhir Ramadan tidak terlalu sibuk, ya Allah. Aku pingin banyak ibadah, ya udah fokus omset itu, minta aja sama Allah agar omsetnya cukup. Lalu kita bisa fokus ibadah di 10 terakhir Ramadan. Jangan sampai selama Ramadan kita sibuk terus kejar dunia tanpa ada ujungnya yang kita lakukan. Kenapa tidak minta sama Allah? Ya, udah 11 bulan lebih kita sibuk mencari nafkah. Lalu kenapa juga tidak ada kesempatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan? Nah, ini fokusin aja apa, akhi. Antum bisa baca doa yang sering Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau antum, Ustaz, saya bingung mau baca doa yang mana, Ustaz. Pokoknya pertama, pilih 5 keinginan yang paling Allah kehendaki. Yang kedua, kepada para jamaah, silakan beli buku silakan beli buku doa dan wirid. Bisa pakai yang karyanya Ustadz Yazid atau jamaah download aplikasi apa doanya. Download aplikasi apa doanya, di sana itu banyak doa-doa, baca dulu doa-doanya. Ya Allah, mana saya mau minta nih doa ini. Kita bisa pilih di antaranya. Kalau antum pakai doa yang sering dipakai, Rabbi zidni ilman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Rabbana la tuzigh qulubana pada idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma qini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwa. Jadiin doa ini rutin aja kita minta selama siang Ramadan. Ya. Gitu. Apapun masalah hidup antum, ingat doa itu merubah takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wala yazidu fil amri illa albir, dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Nah, di sini artinya kita minta terus sama Allah. Jangan bosan apapun. Makanya pentingnya untuk kita yakin dan tahu apa yang kita minta. Karena syarat pertama untuk meraih apapun yang kita minta adalah memastikan apa yang kita minta. Dan punya alasan kenapa kita meminta ini. Alasan itu yang menjadikan kita kuat untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa, ikhwataliman, tanamkan dalam diri kita itu, doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah ada keraguan dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi, aku itu tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Fokusin ini antum minta kepada Allah. Ketika ada terbetik keraguan untuk doa kita dikabulkan, antum ingat surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Perkara bagi Allah cuma mengatakan kun aja. Jadilah. Nah, maka ini pentingnya untuk tanamkan keyakinan itu di dalam diri kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berikutnya apa, ikhwatal iman wa rahmatullah? Di antara amalan penting, ikhwatal iman, yang perlu untuk kita lakukan di saat kita menjalankan ibadah, terutama yang sifatnya wajib, adalah sertai ibadah itu dengan zikir kepada Allah. Kita lihat coba, misalnya selesai sholat, Allah nyuruh kita berzikir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kamu selesai sholat, maka ingatlah kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 103. Suruhnya berzikir kepada Allah. Ya, disuruh berikannya fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kita disuruh berzikir kepada Allah itu dalam kondisi berbaring, berdiri, berbaring, duduk. Fa idza ma'antum faqimus shalah. Kalau kamu tenang, dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena salat bagi orang mukmin itu udah punya waktu-waktu tertentu. Itu selesai salat, kita disuruh berzikir. Sekarang selesai haji pun kita disuruh berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 200. Ya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Apabila kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, haji kalian, berzikirlah kepada Allah. Azakikum aba'akum asyadda zikra. Bagaimana bapak-bapak kalian itu berzikir, ya, bahkan lebih bersungguh-sungguh. Ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang berdoa rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, mintanya dunia aja. Ya kan? Gitu. Tapi ada juga yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang berdoa juga seperti itu. Gitu. Nah, ini di sini apa? Kita disuruh berzikir kepada Allah. Gitu. Nah, terkait dengan apa namanya?
Jihad pun kita disuruh berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian bertemu dengan kelompok orang kafir, fathbutu, diamlah. Wa dzkurullaha katsiran, berdoalah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita di waktu haji, sholat, jihad disuruh berzikir, apalagi di saat kita berpuasa. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah sepanjang harinya. Basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Kurangi berbicara, kurangi diskusi, kurangi nonton yang tidak bermanfaat. Kurangi juga kalau bisa pegang HP, kalau nggak penting-penting jangan terlalu banyak megang. Ya kan? Lepas coba. Ini 30 hari doang. Basahi terus lidah kita dengan zikir kepada Allah. Dimanapun kita berada. Zikir apa terbaik yang kita baca? Zikir terbaik yang kita baca pertama itu adalah tilawah Quran. Ini zikir terbaik. Makanya usahakan kita itu punya jadwal baca Quran. Usahakan punya target untuk khatam paling minimal sekali di bulan. Kalaupun kita tidak bagus bacaan Al-Quran, kita berjanji sama Allah ikut training, ikut program. Sekarang itu udah banyak program online untuk ikut program baca Quran sampai lancar. Mau private, mau privat sendiri silahkan. Kita bisa satu-satu atau berlima orang itu bisa kita lakukan tiap hari. Pokoknya tekatin jam sekian-sekian saya mau belajar Quran. Agar umur kita ini barokah di bulan Ramadan. Karena kenapa ikhwatal iman? Orang yang tidak punya kesempatan beribadah di bulan Ramadan, itu tanda nyata orang itu diharamkan dari kebaikan. Bayangkan bulan Ramadan dengan berbagai jor-joran pahala kita diberikan oleh Allah dalam diri kita tidak tertarik, lalu kapan lagi akan tertarik untuk melakukan kebaikan? Kapan lagi mau tertarik? Kalau Ramadan aja udah dikasih banyak bonus, banyak pahala, kita nggak tertarik. Ingat satu juz itu cuma 10 lembar alias 20 halaman. Ya. Kalau tidak sempat juga baca artinya, paling tidak jamaah ngerti arti juz 30. Pahami arti juz 30 deh. Atau tahu artinya, tahu kandungannya, terutama surat-surat yang sering kita baca. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dua ayat terakhir Al-Baqarah. Itu paling tidak kita ngerti artinya. Paling kalau nggak ngerti artinya, tahu deh maksudnya apa nih ayat gitu loh. Gitu. Jadi kan ini kesempatan untuk ibadah, fokus. Makanya itu penting berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan, kesempatan untuk mengisi hari Ramadan ini. Karena kenapa? Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan terakhir bagi kita. Ini aja kita belum jamin untuk kita bisa sampai Ramadan. Nggak ada yang jamin. Kita sampai tengah Ramadan, alhamdulillah akhir ada yang jamin. Betapa banyak orang meninggal juga di bulan Ramadan, gitu kan? Kesempatan ini perlu, makanya disinilah para ulama itu kenapa mereka begitu semangat di bulan Ramadan. Karena tahu, jangan kita itu cuma Ramadan itu ngabisin waktu dengan tidur, lalu ngabisin waktu dengan nonton, ngabisin waktu dengan ngabuburit. Justru orang-orang soleh sebelum kita itu mereka malas keluar bulan Ramadan. Mereka sampai berkata, ayo kita ke masjid, agar tidak berkurang pahala puasa kita. Jamaah sekarang kalau mau beli apa-apa, udah beli sekarang aja. Baju apa ada udah suruh anak apa beli kita beli duluan aja deh, gitu kan, daripada nanti Ramadan sibuk keluar sini belum ketemu macet, apalagi belum ke mall ngabuburit sama teman, kumpul buka puasa sebentar, belum sholatnya nggak dapat lagi, aduh ribet gitu loh kan, gitu. Lebih baik rezeki itu kita perbanyak untuk bersedekah. Nah, kalau kita udah baca Al-Quran, pokoknya kalau kita nggak punya target, kita nggak akan bisa selesai. Kalau kita nggak punya target, gitu. Hatam paling tidak sekali deh, gitu kan. Nanti kalau udah hatam misalnya silahkan terus bisa baca artinya, bisa punya tafsirnya. Paling tidak juz 30 tuh, surat-surat yang sering kita baca, apa sih artinya, apa sih kandungannya. Nah, kalau kita udah capek misalnya baca Al-Quran, lepasahi lidah kita dengan zikir-zikir yang sunnah kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 7 zikir yang paling banyak Nabi baca. Yang pertama itu Subhanallah. La ilaha illallah yang pertama. La ilaha illallah. Ini zikir paling afdal. La ilaha illallah. Afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdal doa alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah membaca alhamdulillah. Ini bisa kita baca. Yang kedua yang paling banyak Nabi baca Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga Nabi banyak baca doa ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Lalu berikutnya yang perlu banyak baca adalah subhanallah wa bihamdi. Juga la haula wala quwata illa billah. Kita juga bisa membanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini silahkan kita perbanyak terus untuk berzikir dimanapun berada. Mau di pas, mau lagi nunggu, mau jalan, apapun pokoknya bahasa lidah kita. Sedikitkan berbicara, kalau bicara itu nggak penting. Jangan ngobrol-ngobrol bilang ke teman-teman yang suka ngerumpi, udah kita libur ngerumpi selama Ramadan. Gitu, sibukkan diri dengan ibadah. Karena ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Itu yang dilakukan orang-orang soleh sebelum kita kalau di bulan Ramadan tiba. Mereka begitu semangat, fokus untuk ibadah. Gitu. Bahkan ada yang mereka selama Ramadan tidak buka, nggak jualan, fokus aja ibadah. Udah 11 bulan nyari duit. Gitu. Makanya kepada antum yang jualan, coba buatlah program. Ya Allah, tahun ini saya mau omset berapa? Untung berapa? Antum untung berapa? 1 miliar. Ya udah, berdoa pada Allah bulan ini. Ya Allah, aku pingin tahun depan itu untuk punya dana itu di rekening itu 1 miliar. Ya, aku kepingin punya dana 1 miliar di rekening. Ya udah minta aja tuh sama Ramadan. Siapa tahu Allah takdirkan nanti Ramadan. Tahun depan kita udah tenang, bisa 30 hari bisa beribadah. Kalau punya kesempatan untuk umroh, kita bisa umroh total ibadah. Subhanallah. Alangkah ini nikmatnya hidup. Nah ini aku tadi perbanyak zikir kepada Allah. Lalu amalan apa yang perlu antum perbanyak juga selain antum zikir, lalu perbanyak istighfar di bulan Ramadan. Perbanyaklah untuk sedekah. Ya, perbanyak untuk sedekah. Silahkan lihat teman-teman kita, keluarga kita siapa yang kurang mampu. Kita bisa belikan mereka itu beras. Kalau memang kita tidak mampu sekarang, kita bisa beli air misalnya, lalu kita sedekahkan ke masjid untuk orang berbuka puasa. Kita bisa lakukan seperti itu, ya kan? Air harganya berapa? Ya udah antum supply aja ke tempat tersebut. Ya. Apalagi kondisi sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang butuh. Kalau antum yang memiliki rezeki lebih, insya Allah awal Ramadan ini nanti akan buka untuk sedekah beras ya. Itu ini banyak yang minta karena tahun kemarin itu kami itu membagi sampai ada tahun sebelumnya kita bagi 1000 sembako. Nah, tahun kemarin itu memang karena kondisi itu memang kurang lebih ada sekitar 500-an. Tahun ini kemarin itu karena satu dan lain hal Anda belum buka keran itu untuk sedekah. Silakan antum bisa nanti kalau kepingin sedekah kurma silakan Anda bantu arahkan karena kita masih punya banyak jamaah-jamaah di berbagai daerah itu yang nanya kemarin Anda sampai lupa untuk membuat program ini. Kita bisa bantu mereka beras, paling tidak kalau antum punya tetangga yang kurang mampu beliin beras misalnya 10 atau 20 kilo, silahkan agar mereka bisa sahur dengan beras. Kalau udah ada beras kan lebih gampang untuk makan walaupun nanti lauk seadanya. Dan paling ada beras aja. Ya. Ini semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk banyak beribadah kepada Allah di bulan penuh barokah ini. Ya, fokuskan diri. Pokoknya apapun kebaikan, kalau antum nggak melakukan, banyakkan diam berzikir, lalu perbanyak ibadahnya. Kalau bagi antum yang bekerja sebaik-baiknya, terutama jaga sholat di awal waktu di bulan Ramadan. Usahakan paling tidak 10, 15 atau 30 menit sebelum azan itu antum udah duduk di tempat sholat. Antum udah menanti sholat. Kerjakan juga sholat duhanya. Usahakan lakukan sholat duha 4 rakaat paling tidak. Lalu nanti antum melakukan qobliyah ba'diyah paling tidak lakukan 12 rakaat atau 14 rakaat. Bisa 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya atau 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya. Maghrib bisa subuh antum tetap lakukan. Ada peningkatan sedikitlah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai sama aja dengan bulan-bulan lainnya. Makanya ketika yang kita pikirkan itu adalah lapar, ketika yang kita pikirkan itu adalah berpuasa seperti biasa, antum akan lapar. Coba ketika antum sibukkan diri, ya Allah hari ini aku isi apa? Hari ini aku udah berapa juz yang aku baca, udah berapa zikir yang aku baca. Subhanallah, antum akan berlalu hari itu dengan rasa cepat. Kita rasa lapar itu ada karena kita mikir makan. Coba kalau kita tidak pikir makan, tentu waktu itu berlalu aja. Berapa sering orang main HP aja itu nggak kerasa. Lalu waktu udah sekian, udah setengah jam. 15 menit setengah jam itu begitu cepat rasanya. Makanya berlalu. Karena kenapa? Kita hobi melakukannya. Kita bahagia melakukannya. Andai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kondisi seperti itu kita tidak akan merasa capek. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kondisi seperti ini
perlu untuk kita jadikan gitu. Kalau kita tidak punya, doain juga saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita ketemu teman yang kurang mampu atau lagi di PHK, doain ya Allah berikan dia rezeki. Kenapa? Ketika kita doakan saudara kita itu, doa itu akan berbalik kepada kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim ila akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doa seorang muslim untuk saudaranya muslim tanpa semua doa yang didoakan adalah doa yang mustajab. Inda ra'si malakun muwakkal. Di atas kepalanya diwakilkan seorang malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al malakul muwakkalu bih, malaikat diwakilkan kepadanya berkata, amin. Ya Allah kabulkan doanya, walaka bimithil, dan kamu akan mendapatkan sama seperti yang kamu doakan untuk saudara. Nabi SAW di bulan Ramadan itu begitu pemurah. Bahkan beliau dijelaskan lebih murah dibanding angin yang berhembus. Nah, ini penting untuk kita lakukan juga. Apapun yang bisa kita sedekahkan, tenaga mungkin, atau pikiran, atau mungkin kita bisa menolong orang yang lainnya, udah kita lakukan aja di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, apapun mungkin kita bisa sedekah dengan segelas air, atau mungkin kita beli air, minta sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki yang cukup ya Allah untuk aku bisa banyak sedekah di bulan Ramadan. Coba kalau kita berdoa seperti itu, subhanallah, agar kita mungkin akan ada jalan Allah kasih kita rezeki untuk kita bisa sedekah. Lalu kita dapat rezeki, sisihkan sebagian untuk kita, mungkin sebagian kita sedekahkan. Ini yang jarang kita minta di bulan Ramadan ini. Gitu kan? Jangan sampai yang kebayang kita lebarannya, baju barunya, lalu yang lainnya enggak. Memang salah satu amanah yang tidak kita lupakan untuk lakukan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Tetap bagi wanita itu lebih afdal untuk salat tarawih di rumah. Bahkan lebih afdal dibanding salat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ya, ini wanita untuk salat sunnah di rumah, tarawih di rumah. Tapi kalau gara-gara tarawih di rumah misalnya enggak khusyuk karena apalanya, itu aja, silahkan bisa ke masjid. Ya, kalau enggak kita bisa beli misalnya Al-Quran yang besar, lalu kita sholat tarawih sendiri di rumah. Ya, gitu. 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 Nah itu jamaah rahimakumullah. Nah ini yang bisa kita lakukan nih. Pokoknya sekarang isi hari-hari kita dengan berbagai macam kebaikan. Yang lebih penting lagi, karena anjurkan pada para jamaah beli buku terkait dengan Ramadan. Kalau tidak, jamaah bisa memanfaatkan hari-hari juga untuk membaca misalnya fikih terkait dengan zakat, zakatul fitri, lalu misalnya pada jamaah yang kepingin untuk fidyah atau terkait dengan misalnya ashabul adzar, itu orang-orang yang memiliki udzur di bulan Ramadan seperti apa, lalu perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan puasa, itu perlu untuk kita tahu. Ini berilmu lah tentang Ramadan ini, gitu kan. Ini makanya penting untuk kita memiliki ilmu ini. Jangan sampai nanti dia berkeyakinan gini, itu ternyata bukan seperti itu, ya. Nah hal ini kita lakukan apa? Demi memaksimalkan pahala, karena ibadah itu harus dibangun di atas landasan ilmu. Ini ingat baik-baik. Ibadah itu harus dibangun di atas landasan ilmu. Ya. Jangan sampai nanti kita beribadah di bulan Ramadan katanya enggak. Gitu. Ada yang misalnya bilang nangis itu membatalkan puasa. Enggak ada riwayat nangis membatalkan puasa. Bahkan kita sangat dianjurkan juga menjaga lidah kita dari ngomong yang tidak baik di bulan Ramadan. Apalagi mengumpat, apalagi mencaci maki orang lain. Udah, kita makanya di bulan Ramadan sedikit aja berbicara yang penting-penting aja. Perbanyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang ulama berkata, satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan tidak akan mampu diungguli pahalanya oleh ribuan tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan tidak akan mampu mengungguli pahala yang kita keluarkan di luar bulan Ramadan. Karena kebarokahan Ramadan ini. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, sholat duha kita, zikir kita, tilawah kita, sedekah kita, berbakti kita kepada orang lain, menolong orang lain, senyum yang kita lakukan, lalu kasih sayang kita berikan kepada binatang, mungkin tanaman yang kita siram, lalu jalan yang kita tunjukkan kepada orang lain, lalu mungkin berbuka puasa yang kita berikan kepada saudara kita seiman, berbeda pahalanya jemaah sekalian. Sekarang ketika jamaah ngasih berbuka puasa, ini Ramadan wajib. Jelas beda pahalanya mengasihi yang wajib dengan dia yang sunnah. Kalau yang lain itu hukumnya semuanya sunnah. Makanya pahalanya akan berbeda banget gitu. Nah, ini sebagai motivasi agar kita menguatkan diri kita untuk terus mengisi hari kita dengan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi terkait dengan fidyah jemaah sekalian. Fidyah itu cocokkan dengan contoh Nabi. Apa fidyah itu? Adalah memberi makan fakir miskin. Boleh kita kasih di awal, boleh di tengah maupun di akhir Ramadan. Ketika jamaah mengeluarkan zakatul fitri,
Maka perhatikan bahwa 3 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i dengan Hambali mengatakan tidak sah mengeluarkan zakat berupa qimah. Qimah itu nilai, maka tidak sah untuk dikeluarkan. Ya, maka kita harus mengeluarkan itu makanan pokok dari kaum tersebut. Kalau kita saat ini makanan pokok kita beras, mungkin saudara kita ada yang gandum, mungkin ada yang kurma, maka keluarkan berupa makanan pokok. Ya, keluarkanlah berupa makanan pokok. Nah, ini adalah sunnah yang kita perlu hidupkan. Gitu. Beras pakai beras, jangan keluarin pakai uang. Gitu. Ini ibadah cuma sekali setahun. Yang kita lakukan apa beratnya? Kita harus membeli beras. Lalu kita kasih ke masjid, atau kita lebih abdalnya kita langsung kasih kepada saudara kita yang membutuhkannya. Kalau kita tahu saudara kita miskin, bisa keluarkan zakatul fitri di awal. Memang paling abdal kita keluarkan adalah sebelum berangkat sholat id atau 2-3 hari sebelum sholat id. Ini paling abdal. Kita bisa perbanyak saudara. Kalau kita lihat saudara kita memiliki kekurangan, kita bisa bantu dia berasnya. Ya, selain dari yang kita keluarkan zakat, mungkin kita bantu dia dari si beras untuk dia buka berpuasa dan yang lainnya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, itu mengisi hari kita di bulan Ramadan, fokuskan dia dengan kebaikan. Tinggalkan hal-hal yang tidak layak. Bersemangatlah untuk terus berdoa. Tekadkan hati untuk menjadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan terbaik. Karena bisa jadi ini adalah hari terakhir kita untuk berpuasa. Banyak ilmu sebenarnya dekat dengan Ramadan yang perlu untuk kita ketahui. Tetapi itu kita lebih baik untuk diskusi aja dulu, agar kita bisa mendapatkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang jamaah perlu ketahui terkait dengan Ramadan, atau seputar zakat, Idul Fitri, atau seputar zakat mal, atau terkait dengan mereka terkena malah puasa. Silakan kita untuk membuka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Nida Fatahullah al-Sahbullah Ta'ala yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah kita insyaAllah mendapatkan faidah yang banyak dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Nida. Baik, sekarang adalah sesi pertanyaan. Kita mulai dari yang mengangkat tangan dulu ya. Kita pertanyaan langsung dulu. Setelah pertanyaan langsung, mungkin 2 pertanyaan langsung ini. Kemudian setelah itu baru kita bacakan. Kita 2 pertanyaan langsung, baru kita bacakan pertanyaan di kolom komentar. Oke, silakan kita mulai dari Umidiah Pancawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya akan menanyakan, saya memiliki putri itu umur 6 tahun, masih TK. Nah, dia sangat bersemangat sekali ke masjid untuk sholat tarawih. Itu sebelumnya seperti itu. Nah, sedangkan Ustadz tadi menyampaikan kalau wanita afdalnya di rumah. Terus kalau kita nggak turutin, dia itu rewel gitu Ustadz. Gimana sikap kita terhadap anak kita itu? Kan pernah saya juga dengar kalau misalnya kalau wanita kalau misalnya mau ke masjid itu juga tidak boleh dihalangi ya Ustadz ya. Kalau saya tidak ikut menemani anak saya, takutnya dia membuat keributan, kan harus diawasin seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua masalah fidyah. Saya punya orang tua yang tidak mampu lagi puasa, usianya sudah 82 tahun. Nah, afdolnya saya fidyahkan untuk orang tua saya itu berupa makanan matang atau sembako gitu Ustadz. Begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, bismillah. Anda langsung jawab aja. Yang pertama ya kata Liman, ibu-ibu perlu ingat baik-baik. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita, siapa saja wanita yang ke masjid memakai parfum, maka Allah tolak ibadahnya sampai dia mandi bersih. Jadi wanita itu tidak dibolehkan pakai parfum ke masjid. Allah tidak akan terima ibadah. Makanya kalau ke masjid biasa aja. Ya, silakan ke masjid. Laki-laki suami itu melarang istrinya ke masjid. Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang wanita-wanita para istri itu ke masjid. Dilarang ya, untuk melarangnya. Tapi Nabi ujungnya mengatakan wa buyutuhunna khairul lahun.
rumahnya itu lebih baik baginya. Itu kalau mau ke masjid silakan. Anak juga perlu dijelaskan perkara. Ya, kan mungkin kalau ke masjid karena mungkin banyak temannya, ya, jadi dia senang ke masjid ya. Tapi tetap kita beritahukan bahwa rumahnya itu adalah lebih baik bagi. Nah, kalau untuk berbicara masalah fidyah itu makanan siap saji, Bu. Jadi daripada ibu sibuk-sibuk, cara paling aman itu beli 30 nasi kotak, bagikan ke fakir miskin. Atau kirim ke panti-panti asuhan. Ya kalau pada Pak Jamaah nanti kepingin dibantu untuk salurin fidyah, silahkan. Kita punya banyak jamaah-jamaah yang binaannya secara finansial mereka kurang mampu, itu kita yang bantu ya dari sisi fidyahnya. Ya sekarang tinggal lihat aja ibu biasa makan berapa, mau 25 atau 20 ribu satu kotak, udah nanti kita belikan nasi. Ya udah jadi terus kita bagikan kepada mereka. Ya, itu. Ini yang bisa kita lakukan dari sisi fidyah gitu. Nah, jadi boleh dibayar di awal, di tengah atau di akhir. Ya boleh kita bayar sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan di kolom komentar dari Umi Rima. Satu, bagaimana dengan makna hadis bahwa syaitan dibelenggu saat Ramadan, sementara dalam Ramadan tetap banyak maksiat yang berjalan. Pertanyaan kedua, bagaimana juga makna bau mulut orang berpuasa disukai sehingga menyebabkan orang mempertahankan tidak mau bersikat gigi walau membuat orang lain tidak nyaman. Jazakumullah khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, makna syaitan itu dibelenggu, ikhwatalima. Namanya dibelenggu. Coba sekarang ibu kalau dibelenggu masih bisa bergerak enggak? Ini. Jadi dia dibelenggu itu dilemahkan kemampuannya di bulan Ramadan secara khusus. Karena kita itu sedang berpuasa. Ya. Nah sekarang kalau kondisi Ramadan aja syaitan dibelenggu, masih banyak orang berbuat maksiat, masih banyak orang mencuri, merampok lainnya. Ya Allah, itu berarti di saat dibelenggu aja syaitan masih berkuasa seperti itu, berarti nafsunya yang udah mengantarkan dia. Gitu. Jadi nafsunya itu udah menjadi syaitan sendiri bagi dirinya. Syaitan gak dibelenggu aja dia masih tetap melakukannya, apalagi syaitan gak dibelenggu. Gitu kan? Jadi kemampuan syaitan menggoda kita itu lebih lemah. Karena kenapa? Secara umum kita bulan Ramadan itu semangat ibadah. Kita dimarahin sama orang itu lebih gampang untuk memberikan maaf gitu kalau di bulan Ramadan. Coba kalau di luar bulan Ramadan. Nah ini ya. Jadi mana dibelenggu itu dilemahkan kemampuannya untuk menggoda. Bukannya tidak mampu membisikkan, masih bisa membisikkan. Tapi kemampuannya itu lemah. Makanya itu menyebabkan kita kalau Ramadan, Masya Allah, rasanya itu ibadah itu semangat, sedekah semangat, tarawih semangat, baca Quran semangat, nolong orang semangat itu kayak itu efek gitu. Namanya sedang dibelenggu itu malah seperti itu. Makanya berbeda banget kalau di luar bulan Ramadan kan. Di luar bulan Ramadan Masya Allah gitu kita berat untuk melakukannya. Gitu. Ya, Allah alam bisawab. Apalagi tadi yang kedua? Dua apa satu? Tentang bau mulut. Nah, adapun bau mulut kenapa disukai? Bau mulut itu nanti di sisi Allah. Makanya bilangnya apa? Lahulumu pamisaim atyabu indallah. Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi manusia loh. Di sisi manusia. Gitu. Bilangnya kan di sisi Allah nanti di hari kiamat gitu, bukan sekarang gitu loh kan. Kalau sekarang mah tetap aja bau gitu kalau nggak disikat. Boleh kita sikat gigi, boleh kita sikat gigi. Ya, itu di bulan Ramadan atau menghilangkan baunya itu boleh, apalagi kalau pakai siwak lebih bagus. Ya wallah alam. Selanjutnya tadi ada yang nanya, Afwan tadi untuk nama aplikasinya apa ya Sadia tentang doa dan zikir? Apa doanya? Apa doanya? Oh, apa doanya? Ya. Oh, sudah dijawab apa doanya. Baik, kemudian selanjutnya dari Umi Mayanti. Ustaz Afwan izin bertanya, boleh nggak kita ngaji Quran lewat HP bila sedang di kantor? Ada banyak bila sedang di kantor ada banyak waktu luang. Apa nilainya sama dengan membaca lewat mushaf? Syukran Ustaz. Iya, bismillah. Yang Anda dapat banyak penjelasan terkait dengan perkara ini, lebih afdal lewat mushaf. Iya, lebih afdal lewat mushaf. Bawa aja mushaf. Atau bisa buat misalnya satu taruh di rumah, satu taruh di kantor. Ya. Usahakan baca lewat mushaf. Boleh aja kita membaca dari HP. Tetapi sekali lagi,
yang namanya mushaf itu adalah Al-Quran asli. Ya, jamaah bisa cari yang Al-Quran yang kecil. Ya, ada yang setengah setengah folio, atau misalnya yang lebih kecil lagi yang 1/4. Bisa manfaatkan untuk dibawa. Jangan sampai HP rajin dibawa, Al-Quran aja nggak dibawa-bawa gitu. Coba kalau HP ketinggalan, pulang kan gitu kan. Kalau Quran ketinggalan, ntar dulu gitu loh. Ya, itulah. Anak anjurkan lebih baik baca dari mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Umi Friska. Izin bertanya di luar konteks, Ustaz. Mau menanyakan apakah boleh apabila perempuan memakai atasan dan celana kulot yang lebar, bagian di atas dan di bawah tidak membentuk badan, atau harus atasan dan rok atau gamis? Jazakallah khairan. Ya, bismillah. Kalau jamaah baca kriteria pakaian muslimah yang syar'i, yang pertama itu adalah tidak warnanya itu mencolok. Ya. Boleh pakai hitam, boleh pakai warna lain. Tapi yang penting tidak mencolok. Ya. Yang kedua, tidak transparan. Ya. Itu, dan tidak ketat dan membentuk tubuh. Ya, hindari pakai warna putih. Nah, ingat ya. Karena warna putih itu warna laki-laki. Nah, hindari berpakaian yang mirip dengan wanita-wanita kafir, seperti pakai jeans atau yang lainnya, celana terutama yang membentuk kaki. Ya, dianjurkan itu lebih baik memakai kayak jubah. Ya, itu kayak jubah. Ini yang lebih dianjurkan untuk dipakai, dan tidak sampai menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau jilbab lebih baik dia besarin jilbabnya, jangan lipat di leher. Nah, ini makanya jamaah penting untuk mengetahui kriteria, karena bagi kita, ingat ikhwatal iman, berpakaian itu ibadah. Para abi umi itu pakaian itu ibadah. Ladang amal pakaian itu bisa menjadi ladang dosa, bisa menjadi ladang pahala. Nah, sekarang yang harus para ibu bapak tanya, ini yang jadi pahala yang mana, jadi dosa mana? Ya, kalau sampai menampakkan lekuk tubuh, apalagi menampakkan kulit, waduh, itu setiap yang lihatnya kita udah jadi ladang dosa bagi kita. Gitu, ya, gitu. Lalu kita berkata gini, oh dia aja laki-laki yang matanya jelalatan. Ya Allah, Bu, coba sekarang saya lihat. Gitu. Ketika ibu taruh madu, itu kira-kira itu madu ini dibiarin, kira-kira apa? Biarin terbuka. Udah otomatis gula madu, kalau dia dibiarin terbuka, maka akan datang semua. Coba kalau ditutup di tempat yang rapat, nggak ada yang datang. Nah, itulah manusia itu gitu, sunatullahnya gitu. Laki-laki itu tertarik pada wanita. Makanya anak anjurkan para ukhti, silakan berpakaian yang lebih mencontoh syariat ya. Jangan pakai pakaian yang ketat, ya. Jangan yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh, jangan yang transparan. Karena bagi wanita, ibadah pakaian itu adalah ladang amal atau ladang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada yang mengangkat tangan dari Buya. Silahkan untuk bertanya. Silakan yang mengangkat tangan, Buya. Silakan. Silakan kalau mau bertanya tentang perkara-perkara lain, selama masih bisa jawab, kita akan jawab. Oke, Buya tadi sudah diketik di sini. Buya, mau tanya, kalau belum mandi junub terus ketiduran, bangun kesiangan setelah lewat azan subuh, apakah puasanya batal? Ya, bismillah. Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasa. Ya, tinggal dia mandi baru sholat, jangan sholat dulu baru mandi. Ya, kalau dia mandi karena sholat dulu baru mandi, itu sholatnya tidak sah, harus diulang sholat. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Zelvi. Izin bertanya, Ustadz, apakah saya baca Al-Quran selama puasa harus mulai dari awal? Sekarang saya lagi di juz 25. Tidak harus, silahkan lanjutkan.
Pola kita itu khatam ulang-ulang terus, itu berlanjut terus saja diputar gitu. Tidak harus mulai dari awal. Tapi kalau mau mulai dari awal juga silahkan, agar lebih kelihatan target untuk membaca. Ini tidak harus. Itu dah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Selanjutnya dari Danu. Afwan, kalau bawa mushaf kecil yang bisa dimasukkan, yang bisa masuk kantong, bagaimana bila mau masuk toilet? Apa harus dikeluarkan dulu mushafnya? Ya bismillah. Kalau membawa mushaf ke toilet atau tempat-tempat yang kotor termasuk perkara yang tidak dianjurkan. Ya, itu. Silahkan ditaruh. Tetapi kalau gara-gara kita taruh nanti akan takut hilang, maka silahkan dimasukkan ke tas. Ya, silahkan dimasukkan ke tas, lalu kita bisa membawa. Ya, tapi saya anjurkan lebih baik ditaruh di luar. Kalau tidak, takut untuk hilang. Wallahu a'lam bishawab. Di kolom komentar belum ada yang bertanya lagi. Silahkan para peserta yang Silakan, ingin mungkin. bertanya mengangkat tangan. Ada pertanyaan lagi? Silakan kepada peserta yang ingin bertanya, baik di kolom komentar ataupun bertanya secara langsung, bisa mengangkat tangan. Ada? Oke, di sini ada yang bertanya lagi, Pak Ustadz. Program Zoom ini apakah diadakan setiap hari? Ya insya Allah nanti selama Ramadan kita ada beberapa program ya. Di antara itu kita akan kupas tadabbur, zikir dan doa sehari-hari. Ya, terutama kita akan fokus nanti di tadabbur bacaan sholat. Ya, nah kita ini program lanjutan dari teman-teman yang ikut program tahsin tahfiz bacaan sholat, itu insya Allah nanti kita bisa lakukan ini. Nah, Abi Umi, bagi yang ingin ikut program pesantren Ramadan, itu kita melaksanakan pesantren Ramadan ini kurang lebih sekitar 10 hari. Mulainya kurang lebih tanggal 8 ya Ustaz Anas ya? Ya. Ya, insya Allah. Tanggal 8 itu sekitar 10 hari di Agra Mulia Puncak ya, di Bogor. Nah, di sana itu jamaah bisa kita cek nanti dari bacaan sholatnya, doa sehari-hari kita akan fokuskan untuk kita cek ya di Ramadan ini, itu agar pulang dari sana itu total dari takbir sampai salam bacaan sholat yang udah kita benerin. Lalu nanti beberapa sisi kita akan jelaskan kandungan-kandungan poin-poin dari bacaan sholat yang perlu diingat. Nah, ini bisa jadikan ladang amal untuk kita fokus beribadah di Ramadan ini. Ya. Nah, ini bagi jamaah yang ingin ikut program ini, silahkan nanti bisa kontak panitia nih, gitu, baik Ustadz Anas maupun yang lainnya, gitu, untuk bisa ikut di dalam program ini selama 10 hari. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Ada Ustadz Anas? Di sini ada lagi Ustadz. Pak Ustadz, apakah waktu berdoa bisa menggunakan bahasa Indonesia? Syukron. Silahkan bisa pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Anda sangat anjurkan untuk menghafal doa-doa yang dari bahasa Arab. Tapi kalau belum mengerti, silakan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Itu tidak mengapa. Ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz. Mana tadi? Bertanya, kalau suara azan subuh baru terdengar, apa masih diperbolehkan kita minum terakhir? Syukran. Intinya usahakan udah azan, udah berhenti minum, udah selesai gitu kan. Ya. Gitu. Ini kalau memang tepat waktu kita azan, ya udah lepas aja, udah selesai azan. Itu cara paling aman. Ya. Cara paling aman untuk kita menghindari tepat masuknya azan sementara tepat masuknya subuh sementara kita dalam kondisi masih makan atau minum. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Selanjutnya izin bertanya Ustaz, untuk bersedekah mengatasnamakan orang yang sudah wafat, apakah pahalanya diterima? Bismillah, kalau anak yang sedekah maka orang tua itu langsung dapat pahala secara otomatis ya. Karena anak itu adalah hasil dari usaha orang tuanya.
Tetapi kalau kita bersedekah atas nama yang lain seperti kakak atau lainnya dia sedekah membutuhkan atas nama niatkan atas namanya, insya Allah itu termasuk sedekah yang akan sampai pahalanya. Ya. Karena salah satu yang bermanfaat bagi mayit adalah amalan orang yang hidup, baik itu berupa sedekah, doa, maka akan bermanfaat bagi si mayit. Ya. Allah a'lam bishawab. Oke. Selanjutnya, Bismillah, penentuan awal puasa apakah kita mengikuti pemerintah, Muhammadiyah atau NU? Yang aman itu yang lebih sesuai dengan sunnah itu adalah mengikuti pemerintah. Ya, makanya Nabi jelaskan sumu yaumata sumun, berpuasalah pada hari kalian berpuasa, gitu, dan berbuka juga pada saat kalian berbuka puasa. Yang lebih sunnah Nabi katakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghamma, kalau dia gelap atau berawan, nah, itu maka disuruh untuk menyempurnakan Syaban itu sebanyak 30 hari. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, bagi jamaah yang kepingin untuk mendapatkan informasi terkait dengan program acara pesantren kilat Ramadan, ini lansia dengan kilat lansia Ramadan, silakan nanti bisa menghubungi panitia ya, untuk mendapatkannya. Ya. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan dulu sampai sini. Ustaz Anas, ada lagi? Oke, di sini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, Ustaz, doa buka puasa terakhir yang Ya. sahih mungkin. Adapun doa berbuka puasa yang riwayatnya Hasan adalah zahabal ghama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, sebelumnya kita baca bismillah, minum baru baca ini. Yaitu di aplikasi apa doanya silakan bisa dicari. Doa berbuka puasa. Doa ketika orang lain memberikan kita buka puasa itu semua ada doanya. Doa ketika minum susu pun itu ada doanya. Ya. Itu. Baik, kalau tidak ada Ustaz Anas bisa diinformasikan lagi terkait dengan acara lansia pada peserta yang ingin tahu informasinya. Dari Anas cukup sekian dulu ya. Itu. Kalau memang tidak ada lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana tambahin kepada para peserta, kepada teman-teman semua, itu di bulan Ramadan ini kami lagi membagi kencang sedekah subuh. Ya, bagi peserta yang ingin dikirimi kencang sedekah subuh ke rumah masing-masing, silahkan bisa WA ke nomor panitia tadi ya. Kita minta Ustaz Anas disertain Ya. itu bisa kirim ke WA atau bisa ke nomor Ana langsung. Ya, kalau di nomor Ana itu 0812 1314 8412. Nah, kepada para jamaah yang kepingin dikirimi nomornya itu, silahkan kirim WA ke nomor Ana ini. Itu. Nanti kita akan ada tim yang akan kirimi kencang sedekah subuh. Nanti di Ramadan lalu bisa mau diambil silahkan juga kita bisa langsung kirim diambil oleh tim. Ya. Itu sekali lagi mau kirim kita udah ada tim yang ngirim, lalu mau diambil juga silahkan informasikan ke tim. Saat ini jemaah sekalian, kami itu dari generasi Tangguh Mulia, Yayasan Generasi Tangguh Mulia lagi menyelesaikan pembangunan asrama untuk kader dai. Ya, kita udah kelola kader dai itu di Cianjur. Nah, ini di belakang nih, background yang Anda pakai ini kalau buka pintu ini gambarnya nih. Gitu. Ya, backgroundnya itu nih jamaah mau datang ke tempat ini silakan. Jadi ini backgroundnya jamaah kita buka pintu nih fotonya nih. Itu kita kelola villa di sana, diamanahi untuk kita jadikan pesantren kader dai itu Abdullah bin Abbas, dan sekarang kita lagi bangun untuk asramanya di bawah itu kurang lebih sekitar 3 tingkat. Itu biayanya itu 3,7. Alhamdulillah kita udah selesaiin 1 miliar lebih yang udah kita selesaiin. Nah, di kencang sedekah subuh ini itu kita saat ini lagi membangun mengumpulkan sedekah subuh ini, mungkin mumpung bulan Ramadan jamaah bisa sedekah setiap hari. Insya Allah nanti di penghujung Ramadan kita bisa ambil kalau memang udah penuh. Lalu kalau kepingin untuk segera kita ambil, itu silakan kita bisa langsung kirim tim untuk mengambil sedekah subuh tersebutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, tapi jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Nina Fatahullah al-Sahbullah Ta'ala yang sudah memberikan materinya, kajiannya pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya.
Baik jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum kita tutup acara ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah untuk kajian kajian online di bulan Ramadan kita ada setiap pekan. Insya Allah ada setiap pekan di hari Ahad. Insya Allah kita di hari Ahad ya. Berarti hari Ahad depan tanggal 10, kemudian tanggal 10 April, Ahad selanjutnya tanggal 17 April, dan Ahad berikutnya adalah tanggal 24 April. Insya Allah kajiannya, pengisi materinya adalah Al-Ustadz Abu Nida Fatahullah Al-Syahdullahu Ta'ala. Selanjutnya informasi yang kedua adalah informasi berkaitan dengan pesantren lansia. Ya, pesantren Kilat Lansia Husnul Khotimah yang diadakan oleh Yayasan Generasi Tangguh Mulia. Insya Allah kami akan mengadakan pesantren Kilat Lansia yaitu pada 8 April sampai 17 April 2022 Masehi. Bertepatan dengan 8 Ramadan sampai dengan 16 Ramadan 1443 Hijriah. Jadi insya Allah ya untuk bulan Masehinya insya Allah tanggal 8 April kita akan mulai kegiatan pesantren lansia Ramadan. Itu kurang lebih sekitar 10 hari. Insya Allah kurang lebih sekitar 10 hari. Adapun program dan materinya yaitu sifat puasa, sifat sholat, dan sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan materi yang kedua tadabbur ayat-ayat puasa. Yang ketiga fikih zakat. Keempat 12 amalan terbaik di bulan Ramadan. Selanjutnya kiat-kiat melipat gandakan pahala. Kemudian tahsin bacaan sholat, tahsin bacaan Al-Quran dan bacaan sholat, tadabbur doa dan zikir bacaan sholat, kiat meraih keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan sampai lansia ini di Arga Mulia, di Wisma Arga Mulia dengan fasilitas yang bagus insya Allah. Insya Allah. Itu diantara fasilitasnya adalah ada ruangan serbaguna atau auditorium, ruang makan prasmanan, ruang santai dan ruang tamu, ada kamar tidur dan kamar mandi di dalamnya, dilengkapi WC duduk dan air hangat ya, karena kita tempatnya di Cipanas Puncak jadi agak dingin dan alhamdulillah Wisma menyediakan air hangat. Ya, kemudian selanjutnya ada musola, kemudian juga ada lift ya, mungkin untuk lansia nanti untuk naik turunnya ada lift alhamdulillah. Ya. Selanjutnya juga dekat dengan pusat pembelanjaan, Kemudian insya Allah untuk layanan-layanan yang lainnya ada bimbingan ibadah dan konsultasi syariah, kemudian pelayanan pengurus pesantren, pelayanan keamanan, kemudian dokter dan perawat yang jaga, kemudian juga ada laundry insya Allah, kemudian juga ada free wifi. Adapun untuk biayanya adalah biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 dan biaya untuk kegiatan 10 hari sebesar Rp3.400.000. Untuk biaya pendaftaran adalah Rp300.000 dan biaya kegiatan 10 hari adalah Rp3.400.000. Untuk pendaftaran insya Allah dibuka sampai terpenuhi. Insya Allah untuk pendaftaran sampai kuota terpenuhi. Ya, adapun untuk informasi pendaftaran selanjutnya sudah saya cantumkan di nomornya. Sini ada 0814 kemudian 10008007 itu ke admin pesantren lansia. Nggak ada. Oke. Itu saja mungkin untuk kegiatan pesantren lansia. Ya, padahal untuk usia, untuk usia karena ini pesantren kilat untuk lansia, jadi untuk peserta itu minimal 40 tahun. Jadi untuk lansia 40 tahun ke atas. Dibuka untuk laki-laki dan perempuan. Ya, untuk umi dan abi-abi semuanya. Baik, mungkin itu saja sedikit informasi dari saya.
kami ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan acara ini. Adapun informasi selanjutnya bisa menghubungi langsung dengan Ustaz Abu Nida ataupun nomor yang sudah saya cantumkan di chat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.